Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dian Kartikasari SPD, guru dari SD Hadijah Surabaya, yang beralamatkan di Jalan Ayani nomor 2 sampai 4 Surabaya. Di sini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan dengan judul diferensiasi asyik dengan metode rolling stay. Semoga praktik baik yang akan saya sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Dan saya bisa mendapatkan umpan balik untuk perbaikan kualitas pembelajaran berikutnya. Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejak 3 tahun yang lalu, kita sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, di mana di kurikulum ini semua Bapak, Ibu guru, siswa diberikan kebebasan dalam menentukan proses pembelajaran di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Dan pemikiran filosofis Bapak Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses menuntun, tumbuh dan kembangnya anak sesuai kodrat masing-masing agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Hal ini menunjukkan peran guru di sekolah hanya sebagai fasilitator. Hal ini dapat kita implementasikan di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dapat menuntun anak-anak sesuai minat, gaya belajar, dan kesiapan mereka. Selain pembelajaran diferensiasi di abad 21 ini, keterampilan 4C yaitu komunikatif, kolaboratif, critical thinking, dan kreatif sangat diperlukan untuk ditanamkan kepada diri masing-masing peserta didik. Salah satunya keterampilan komunikatif harus sering dilatihkan pada anak, terutama anak yang sudah menginjak di kelas besar. Hal ini yang mendasari saya melakukan praktik baik atau best practice dengan judul diferensiasi asik dengan metode rolling stay di siswa kelas 6 Sekolah Dasar Hadijah Surabaya. Situasi yang saya hadapi di kelas 6 yaitu di mana peserta didik diharapkan sudah memiliki keterampilan komunikasi yang baik karena mereka akan beralih jenjang pada tahun berikutnya menuju jenjang sekolah menengah pertama. Ternyata pada studi lapangan yang saya alami, ada beberapa siswa saya belum memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Kegiatan presentasi sudah sering kami lakukan, tetapi untuk menumbuhkan keterampilan komunikasi yang baik pada jiwa peserta didik, bagaimana presentasi itu bisa membawa makna dan menjadikan pembelajaran bagi setiap peserta didik, tidak hanya diwakili 1 atau 2 anak dalam kelompok tersebut. Selain itu, pada siswa kelas 6 di akhir tahun, mereka akan mengikuti beberapa ujian untuk menentukan kelulusan mereka dari satuan pendidikan masing-masing, di mana salah satunya yaitu ujian praktik. Ada keterampilan berkomunikasi yang diperlukan. Sehingga saya merasa tertantang bagaimana bisa menumbuhkan jiwa komunikasi pada peserta didik saya agar nantinya keterampilan komunikasi tadi bisa menjadi modal utama mereka sebelum mengikuti ujian akhir jenjang yang ada di kelas 6. Tantangan yang saya hadapi dalam melakukan praktik baik ini yaitu adanya dukungan dari rekan sejawat saya untuk melakukan observasi pada praktik baik yang telah saya lakukan. Yang kedua, bagaimana membiasakan setiap anak
mau untuk berkomunikasi di depan dengan rasa percaya diri yang lebih. Selain itu, praktik baik ini menggunakan metode yang sebelumnya jarang saya lakukan atau saya terapkan pada saat pembelajaran dengan anak-anak, di mana presentasi biasanya dilakukan secara klasikal. Setiap kelompok akan maju ke depan, kemudian melakukan presentasi secara bersama-sama. Sehingga dalam kegiatan presentasi tersebut masih ditemukan beberapa anak yang kurang memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk berkomunikasi atau untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini saya merasa tertantang untuk melakukan praktek baik. Pada suatu pagi hari, Zafran keluar rumah untuk berolahraga. Karena itu, dia ingin menggerakkan kakinya untuk keluar dan berolahraga. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Hai, aku Ramsa. Hai, aku Sarah. Hai, aku Ata. Hai, saya Otot. Hai, saya Kati. Yang pertama, Ramsa memberinya kepada Sarah. Dan Sarah ke otak, dan otak ke otot, dan otot ke kaki. Ketika otot sudah memerintahkan kaki, maka dasar bisa bergerak. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia terdiri dari Islam, Dari hasil aksi yang telah saya lakukan, kemudian saya melakukan refleksi bahwa hasil yang saya peroleh selama menjalankan praktik baik ini, saya telah melakukan kegiatan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian, ketika siswa saya minta melakukan refleksi pembelajaran di depan kelas dengan menuliskan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran melalui kertas sticky notes dan ditempel di papan tulis, sebagian besar, hampir 99%, menyatakan senang dan seru mengikuti pembelajaran dari praktik baik yang telah saya lakukan. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian praktik baik yang telah saya lakukan dan saya bagikan. Saya berharap praktik baik ini dapat menjadi inspirasi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf apabila terdapat beberapa salah kata maupun sikap selama saya berbagi praktik baik ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.